Analisis hari ini, kenapa Ustadz Andi Hidayat dimusuhi Salafi Wahabi? Kasus populer terkini adalah kontroversi tafsir surat musik Ustadz Andi Hidayat atau UAH. Ia kemudian dimusuhi aktivis-aktivis Salafi Wahabi. Menurut Salafi, musik haram. Bahkan ada aktivisnya menuding UAH sebagai kafir. Bukankah tema itu tidak masuk perkara-perkara pokok, melainkan perkara furu, atau cabang? Maka perlu menghargai ijtihad masing-masing dalam menafsirkan soal kehalalan keharaman musik. Pengkafiran terhadap UAH tentu merusak harmoni kebangsaan. Bukan metode dakwah yang pantas dilakukan seorang muslim. Bisa memicu konflik horizontal, menghakimi secara kasar pandangan keagamaan orang lain melabrak batas-batas toleransi. Berbeda dengan opini hukum yang sifatnya mendiri, tanpa menyalahkan pihak lain. Saling menghormati ijtihad dalam keagamaan merupakan keharusan. Pertanyaannya adalah, kenapa perilaku penghakiman itu terus terjadi? Kedangkalan pemahaman keagamaan, atau memang merupakan bagian dari paham keagamaannya itu sendiri? Paham membenarkan penghakiman terhadap paham keagamaan orang lain. Dakwah berbeda dengan penghakiman. Dakwah itu menyeru, mengemukakan hujah-hujah, mengemukakan argumentasi secara baik. Kasus UAH bisa saja dilatari oleh pandangan keagamaan Salafi Wahabi yang membenarkan cara-cara penghakiman seperti itu. Bisa juga oleh alasan lain. UAH merupakan cendekiawan Muhammadiyah, memahami benar sumber-sumber hukum Islam dan cara menarik sebuah kesimpulan hukum atas satu persoalan. UAH bukan saja mencoraki pemikiran warga Muhammadiyah. Tidak jarang ia meluruskan cara pandang keagamaan warga Muhammadiyah jika terjadi polemik. Seperti melakukan penyadaran atas pilihan opsional terhadap kunut. Satu bentuk peribadatan yang tidak perlu dipertentangkan antara yang menjalankan dan tidak menjalankan. Sementara Wahabi meneguhkan eksistensinya, sebagian dengan menumpang dalam payung gerakan dakwah Muhammadiyah. Banyak aktivis dakwah dikenali sebagai aktivis Muhammadiyah ketimbang dideteksi sebagai Salafi Wahabi. UAH merupakan batu sandungan Salafi Wahabi dalam menyamaikan doktrin keagamaannya pada internal Muhammadiyah. UAH menjadi garis pembeda antara kemuhammadiyahan dengan Salafi Wahabi dalam tubuh Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah grassroots menjadi terbuka pemahamannya, apa perbedaan antara Muhammadiyah dan Salafi Wahabi. UAH menjadi ancaman dalam proses infiltrasi Salafi Wahabi ke dalam tubuh Muhammadiyah. Itulah kenapa, dalam kasus surat penyair, UAH berusaha dibunuh karakternya. Disudutkan sedemikian rupa, dituduh kafir. Kasus itu mencuat, bisa diduga kuat bukan semata perbedaan tafsir atas pandangan keagamaan, melainkan ada unsur konflik eksistensi dalam upaya Salafi Wahabi menguasai Muhammadiyah. Benarkah begitu? Mari kita cermati fenomena ini. Kemana kira-kira akan bermuara? Hal pasti, ketika harmoni kebangsaan terusik, negara harus hadir untuk mencegahnya.